Ya, demokrasi tanpa oposisi bukan demokrasi, dan potensi untuk tidak ada oposisi maka akan terjadi abuse of power, bahkan korupsi bergotong royong. Artinya korupsi tidak mungkin sendiri, tapi korupsi akan semakin masif, bisa terjadi dari pusat sampai ke daerah, dan itu bisa dilegalkan dengan sistem demokrasi. Yang awalnya dianggap korupsi kemudian keluar aturan atau undang-undang, itu boleh gitu. Itu bisa saja terjadi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu Tomo dalam bincang bersama sahabat Wahyu, dan mumpung masih dalam momen Syawal, kami segenap kru mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin kepada seluruh sahabat Wahyu yang masih setia sampai saat ini menikmati sharing-sharing atau bincang bareng saya dengan Bang Rocky. Baik, tema kita yang akan diambil untuk sesi kali ini yaitu demokrasi tanpa oposisi, mau korupsi gotong royong. Nah, mungkin nanti saya akan bertanya kepada Bang Rocky terkait adanya memang pernyataan dari Ketua MPR RI Bambang Susatyo atau sering disapa Bamsud mengajak seluruh partai politik untuk kembali bersatu ke dalam koalisi pemerintahan ke depan. Menurut beliau, filosofi demokrasi di Indonesia tidak mengenal oposisi karena bangsa ini menganut demokrasi gotong royong. Nah, mungkin nanti saya ingin mendapatkan gambaran apa tanggapan Bang Rocky terkait pernyataan Ketua MPR RI ini. Baik, namun sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wahyu, kabar baik. Alhamdulillah. Lebaran di mana, Bang Rocky? Lebaran di 2 alam ini, di Oh, Jakarta dan luar Jakarta. baik, baik. Baik, gimana? Apa tanggapan Bang Rocky terkait apa pernyataan Ketua MPR RI Bambang Susatyo terkait bahwa mengajak seluruh partai politik untuk kembali bersatu ke dalam koalisi karena memang beliau menganggap di Indonesia ini demokrasinya tidak mengenal oposisi karena bangsa ini menganut demokrasi gotong royong, Bang Rocky. Iya, sebelumnya saya menyapa dulu para sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga semua menjadi hamba yang semakin, rendah hati, eee, Amin. semakin bertakwa, dan Amin. semakin hidupnya semakin barokah. Amin. Nah, terkait dengan pernyataan Pak Bamsud atau Ketua MPR ya, ini menurut Ya, saya serius ini, karena ini menyangkut sistem kenegaraan. Kalau yang mengucapkan itu bukan pejabat tinggi negara, orang nongkrong di pinggir jalan membahas itu mungkin tidak terlalu serius. Tapi kalau ini diucapkan oleh seorang, pejabat tinggi negara, apalagi ketua MPR RI, dan tentu punya pengaruh yang besar kepada partai-partai politik. Nah, kalau di situ ada persoalan yang sangat fatal. Persoalan pertama adalah persoalan demokrasi itu sendiri nampaknya tidak dipahami. Kedua ada istilah memunculkan, istilah gotong royong. hmm, Apakah gotong royong itu demokrasi gitu? Itu juga, rancu gitu. Jadi ada kekacauan dalam pemikiran di situ terkait dengan pemahaman, demokrasi maupun gotong royong itu sendiri. Nah, kalau dikategorikan, demokrasi kita tidak perlu oposisi, ini yang tidak ada oposisi itu bukan pemerintahan demokrasi. Itu pemerintahan otokrasi, jadi nggak perlu oposisi. Nah, kalau mau kembali ke sistem otokrasi, sistem kerajaan, ya boleh saja, itu berarti kita tidak usah menganut sistem demokrasi. Kedua, kalau dia mengatakan bahwa ada istilah demokrasi gotong royong, ini menurut saya tidak dikenal di terminologi teori pemerintahan manapun itu. hmm, Jadi, gotong royong itulah, berbeda dengan makna demokrasi. Mungkin kalau yang agak dekat dengan demokrasi itu musyawarah gitu. Musyawarah, mufakat itu terkait dengan demokrasi. Kalau gotong royong itu kan artinya kerja bareng-bareng gitu. Nah gitu. hmm, Tidak mungkin pemerintahan itu dikelola bareng-bareng oleh semua unsur, tidak mungkin. Karena pemerintahan itu membutuhkan spesialisasi dan orang yang rakyat tidak mungkin mengurus bareng-bareng. Jadi makanya perlunya ada pemilu, kemudian ada ditunjuk, suatu institusi yang bernama
negara, kemudian negara itu dikelola oleh suatu, eee, lembaga atau namanya pemerintahan atau eksekutifnya. Jadi tidak bisa kita kategorikan bahwa, ketika pemerintahan sistem demokrasi itu tidak memerlukan oposisi. Nah, kalau tidak ada oposisi, udah pasti itu larinya ke sistem otokrasi. Sehingga Baik apa kata pemimpin dalam sistem otokrasi, itulah kebenaran, itulah hukum yang berlaku, gitu. Nah, itu kembali ke dalam sistem kerajaan dulu gitu. Nah, baik, artinya bedalah. memang pernyataan ini justru bertentangan dengan, makna demokrasi yang selama ini, dipahami, begitu Bang Rocky ya? Iya, jadi makna demokrasi itu aja sudah sulit dipahami oleh masyarakat kita, dan memang harus dipahami demokrasi itu kan memang bukan produk dalam negeri kita, bukan produk warisan nenek moyang kita, bukan. Jadi demokrasi memang, impor dari luar. Sistem dari Yunani kuno yang diadopsi. Jadi kalau ada orang mengatakan, "Oh, sistem transnasional." Ini demokrasi itu sistem transnasional, atau sistem khilafah itu sistem bukan produk dalam negeri kita. Demokrasi juga bukan produk dalam negeri kita. Jadi ini masyarakat juga butuh kita cerdaskan, kita cerahkan bahwa memang ada kekacauan dalam berpikir. Ketika masyarakat kita sebagian besar bisa menerima demokrasi yang itu adalah produk Yunani, bahkan di Yunani kuno, tetapi ketika kita tarik lagi ada produk yang lebih modern, misalnya dalam sistem Islam ada sistem khilafah, sistem pemerintahan sistem khilafah, kemudian kita jadi menolak mengatakan sistem khilafah itu sistem yang kuno. Padahal kalau kita urut waktunya lebih kuno demokrasi daripada sistem khilafah. Jadi ini juga butuh kita sampaikan kepada publik ini, terutama kepada para sahabat wahyu. Sehingga kalau kita pun menerima demokrasi, kita paham bahwa demokrasi seperti apa. Kalau menerima khilafah dan menolak khilafah juga paham di mana letak harus ditolak, di mana harus diterima. Jadi ini penting juga kita dudukkan. Jadi ini bukan kategori kita asal, menyampaikan gagasan tetapi, mencomot sana comot sini tidak jelas gitu. Apalagi kalau dikategorikan ada istilah kita demokrasi gotong royong, itu udah maknanya jauh banget. Jadi gotong royong itu tidak terkait satu sistem demokrasi dan tidak demokrasi. Gotong royong itu adalah aktivitas sosial masyarakat, di dalam sistem pemerintahan apapun bisa dilakukan. Mau dalam sistem otokrasi bisa gotong royong, dalam demokrasi bisa gotong royong, dalam sistem khilafah apalagi itu. Karena, posisinya kekuatan itu di tangan umat. Nah begitu Bung Wahyu, saya pikir yang paling krusial itu. Baik Bang Rocky, saya ingin mengambil salah satu sebenarnya banyak, banyak pihak ataupun banyak pengamat yang, merasa hal ini bertentangan atau kontra dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bamsud. Saya ambil dari, kompas.com, ini tanggal 21 Februari 2024 dengan judul "Pengamat Pemerintah Tanpa Oposisi Cenderung Korup, Otoriter, dan Abuse of Power". Jadi peneliti sekaligus Direktur Indonesia Public Institute atau IP atau IPI, Karyono Wibowo menilai tidak selalu politik rekonsiliasi berdampak baik. Jadi rekonsiliasi itu selalu sesuatu hal yang baik ya, itu positif. Nah, tetapi rekonsiliasi yang sekedar hanya untuk memperkuat posisi eksekutif itu bisa menimbulkan dampak negatif. Dan menurut beliau perlu ada oposisi agar ada check and balance. Pemerintahan yang tanpa oposisi itu akan cenderung korup, akan cenderung otoriter, akan cenderung melakukan abuse of power, ujar Karyono. Apa tanggapan Bang Rocky terkait pernyataan ini? Saya pikir ini sudah menjadi pendapat umum yang, hampir semua akademisi paham itu ya, bahwa, pemerintahan tanpa checks and balancings, tanpa adanya pihak oposisi, maka dia cenderung untuk melakukan abuse of power atau melampaui kewenangannya. Hmm, Ibaratnya kita misalnya, posisi kita tidak ada yang mengingatkan kita, maka cenderung dia akan, semakin berkuasa tinggi, semakin besar kekuasaannya, semakin besar kewenangannya, semakin besar kemauannya, semakin besar gaya hidupnya, cenderung, suka tidak suka makin lama dia makin korup, makin tidak menghargai yang lain dan makin seenaknya. Maka diperlukan checks and balancing. Nah, kenapa muncul sosok-sosok seperti, tokoh-tokoh yang akhirnya jadi otoriter itu karena memang posisi koreksi terhadap mereka lemah. Nah, misalnya kalau kita lihat, lahirnya sosok Firaun, itu kan karena semua orang menjilat atau memuja atau bahkan mendukung dia. Sehingga dia jadi sosok yang sangat otoriter, sosok yang sangat jumawa bahkan, mengaku sebagai Tuhan gitu kira-kira ya.
Nah, itu akan muncul sampai ke sana karena kesombongan manusia itu. Oleh karenanya dalam sistem pemerintahan kita perlu checks and balancing, perlu kontrol, perlu koreksi dari, pihak oposisi, baik oposisi maupun rakyat gitu. Nah, ini yang diperlukan, maka sosok-sosok pemimpin tidak akan menjadi semakin otoriter. Kita tahu misalnya dalam sistem pemerintahan Islam itu dulu kita kenal ada sosok yang sangat keras itu Khalifah Umar. Tetapi ketika Mhm, dia masuk ke dalam sistem Islam dengan sistem kekhilafahannya, misalnya Khalifah Umar itu tidak jadi otoriter karena dia harus menerima masukan dari para sahabat yang lain, kemudian dia harus mendengarkan majelis ummah, kemudian dia juga harus mendengarkan rakyatnya, bahkan bahkan ini saya kasih contoh ya bedanya sistem demokrasi dengan sistem khilafah. Dalam sistem demokrasi kita mengeluarkan undang-undang misalnya Omnibus Law, ditolak oleh ratusan ribu masyarakat, bahkan mungkin ada jutaan, bahkan semua ormas menolak, tetapi jalan terus. Nah, mhm, bandingkan ketika Khalifah Umar mengeluarkan kebijakan tentang mahar, yang memprotes cuma baik, satu orang wanita yang paham ayat Al-Quran, kemudian mengingatkan Khalifah Umar bahwa Anda salah, gitu. Nah, kemudian, Khalifah Umar ingat bahwa ada ayat bahwa mahar tidak boleh dibatasi. Langsung Khalifah Umar mengatakan, "Betul ibu ini dan Umar salah." Ini tidak mungkin terjadi dalam sistem demokrasi seperti sekarang ini yang checks and balance-nya lemah, apalagi kalau dikategorikan tidak perlu oposisi tadi, makin makin tidak karuan, makin jumawa. Kita bisa lihat sosok seorang Jokowi saja dalam proses pemerintahan yang 9 tahun ini, semakin tidak dikontrol kan semakin luas, bahkan mungkin sudah membangun politik dinasti. Itu sudah dikontrol tuh, bagaimana nanti kalau tidak ada kontrol gitu. Semua orang bisa menjilat, semua orang bisa memuja, semua orang bisa mendukungnya gitu. Nah, ini berbahaya sekali dalam konteks kehidupan. Jadi saya tidak sekedar mengatakan bahaya dalam sistem demokrasinya, bahaya dalam sistem tata kehidupan masyarakat dan, akan membangun sosok yang sangat jumawa dan bahkan bisa sangat otoriter dan sangat menimbulkan banyak kezaliman. Nah, ini yang, mungkin butuh kita dudukkan. Begitu Bung Wahyu. baik. Kemudian begini Bang Rocky, apakah, ajakan untuk apa ya, sebenarnya ini ingin membentuk koalisi besar begitu Bang Rocky ya, eee, ini akan menarik para pimpinan parpol untuk bergabung, mendapatkan kursi kekuasaan atau ya istilahnya bagi-bagi kekuasaan. Nah, kalaupun mungkin bahasa yang lebih sarkastik akan banyak penjilat-penjilat yang akan memang bergabung begitu Bang Rocky? Iya, jadi dalam sistem pemerintahan, politik yang sangat sekuler dan sangat pragmatis, saya pikir itu sangat menarik, bagi para politisi sekuler untuk Mhm, bisa, masuk dalam kursi kekuasaan. Jadi saya bisa memprediksi bahwa, para politisi ini memang mengejar kursi kekuasaan, apalagi kalau ditawarkan, nah gitu. mhm, Tidak ditawarkan saja diupayakan, dikejar, diperebutkan. Bahkan dalam proses pesta demokrasi itu, bisa berebut di antara sesama partai untuk mendapatkan jatah kursi misalnya. iya, Apalagi kalau ditawar-tawarkan seperti ini, suruh bergabung dapat jatah kursi kekuasaan, dapat menteri misalnya atau wakil menteri atau, yang lain. Saya pikir itu akan sangat, mendorong para politisi untuk, merapat kepada kekuasaan dan meninggalkan sikap kritisnya untuk menjadi oposisi. Jadi saya tidak ragu kepada sistem, politik sekuler ini kalau akhirnya terjadi koalisi besar dan meninggalkan posisi oposisi karena tergiur dengan kekuasaan. Mungkin yang bisa bertahan mungkin politisi yang ideologis, tapi saya pikir sudah sangat minim lah dalam situasi sistem demokrasi yang sangat sekuler dan liberal ini, akan ada muncul sosok-sosok politisi yang sangat ideologis itu saya pikir sangat minim. Minim sekali mungkin bahkan nyaris tidak ada lah, langka lah kira-kira. Jadi, kalau dibuka seperti itu saya pikir hampir seluruh partai politik mengukur bahwa saya ingin mendapatkan porsi di mana kue kekuasaan itu, sehingga, dengan mendapatkan kursi kekuasaan itu maka dia akan kehilangan hak sebagai atau sikap ataupun daya kritisnya untuk menjadi oposisi. Kalau itu terjadi maka kita akan bisa melihat pemerintahan sangat kuat, didukung oleh hampir semua, politisi, akhirnya, tadi pemerintahan yang cenderung semakin kuat, cenderung tidak ada kontrol, maka cenderung akan semakin otoriter dan semakin jumawa, dan sosok orang yang memimpinnya itu bisa muncullah sosok-sosok karakter Fir'aunisme itu. Nah, saya pikir ini yang sangat berbahaya bagi kehidupan kita ke depan. Begitu Bung Wahyu. baik. Kemudian Bang Rocky, bagaimana atau siapa yang paling dirugikan ketika memang, demokrasi tanpa oposisi atau pemerintahan tanpa oposisi ini benar-benar terjadi Bang Rocky? Kalau
itu terjadi maka yang paling dirugikan adalah rakyat. Mmm, Karena para politisi udah pasti diuntungkan mendapatkan kursi kekuasaan, mendapatkan, fasilitas, kewenangannya, mendapatkan fasilitas-fasilitas, kemudahan infrastruktur yang lain, itu termasuk fasilitas untuk membuat kebijakan tersendiri. Maka, tentu mereka sudah mendapatkan keuntungan itu, baik keuntungan posisi, kewenangan, akses, maupun bahkan mungkin finansial. Jadi bisa mmm, saja mereka finansialnya jadi berlipat ganda karena punya kewenangan, punya sarana, punya fasilitas difasilitasi oleh negara. Minimal dia dapat apa, rumah dinas, dapat mobil dinas, dapat supir pribadi, dapat fasilitas-fasilitas tiket khusus, dan sederet apa, privilege lainnya termasuk mungkin dia punya kewenangan untuk membuat kebijakan apapun yang bisa saja justru menguntungkan dirinya bukan menguntungkan rakyat. Maka dalam hal ini ketika itu terjadi, yang paling diuntungkan adalah para politisi. Kalau terjadi, apa, koalisi besar itu, lahir dan, hilangnya oposisi, maka yang dirugikan pasti adalah rakyat dan negara ini, karena kebijakannya pasti akan berpihak kepada, para, pihak politisi yang punya kewenangan tadi. Kita nggak tahu lagi nanti nasib kekayaan alam yang sebenarnya milik rakyat itu bisa mereka kuasai semua. Bisa mereka bagi-bagi di antara politisi itu, kemudian mungkin juga mereka bagi-bagi dengan pihak asing. Rakyat mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa, seperti hari ini. Bagaimana mungkin hari ini negara kita yang kaya sumber daya alam, tetapi rakyatnya miskin, hutangnya banyak. Jadi kalau kita lihat tuh, Freeport tuh menghasilkan jutaan ton dari sekian lama ini, kalau dibagi ke rakyat kita, uangnya mungkin sudah makmur semua itu. Gitu. Tapi kalau kita ukur hari ini, rakyat kita kasihan sekali. Bahkan di Papua ada yang sampai mati karena kelaparan di atas bumi yang kaya raya, di atas emas yang berlimpah. Itu cara pengelolaan sistem kapitalis dengan sistem demokrasi sekuler hari ini. Jadi kita tidak boleh juga langsung mengatakan itu karena bahaya sistem pemerintahan Islam, bahaya khilafah, nanti kalau diterapkan kita pecah, kita apa terancam. Bahkan hari ini kita bisa melihat bahwa praktek politisi dengan sistem demokrasi sekulernya melahirkan kesenjangan yang luar biasa dan juga justru kalau ada gagasan ingin membuat koalisi besar dan menghilangkan apa, oposisi, ini justru akan melahirkan sikap gotong royong tetapi dalam praktek korupsi. Itu potensinya besar di situ. Jadi mungkin mereka tidak sekedar menggarong APBN, tapi mungkin sumber-sumber kekayaan alam itu bisa bisa mereka keluarkan izin, keluarkan kebijakan yang mereka bagi-bagi. Nah, saya pikir ini yang akan apa, sangat dirugikan adalah, rakyat kita dan tentu negara ini. Begitu Bung Wahyu. baik Bang Roky, ini pertanyaan terakhir Bang Roky, bagaimana sebenarnya pandangan Islam, terkait demokrasi? Dan bagaimana pula dengan, apakah memang ada konsep oposisi seperti demokrasi juga gitu, meskipun sekarang oposisinya akan dikebiri gitu dalam sistem demokrasi Bang Roky? Ya mungkin agak berbeda ya dalam sistem Islam dengan sistem demokrasi yang hari ini. Baik mungkin hari ini demokrasi pun banyak mazhabnya gitu, yang apa, ada yang mengatakan bahwa kita nggak mungkin, menerapkan sistem Islam apalagi khilafah satu dunia ini nggak mungkin karena kita berbeda-beda. Faktanya demokrasi itu justru lebih banyak konsep yang berbeda-beda, banyak mazhabnya. Makanya tadi ada muncul mazhab demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, demokrasi ada istilah demokrasi gotong royong lagi itu nggak tahu konsep dari mana aja itu. Tapi yang pasti semua persepsi itu berbeda-beda. Nah, dalam pandangan Islam, eee konsep demokrasi yang paling fatal adalah menyerahkan penentu benar dan salah itu di tangan orang banyak, yaitu rakyat yang kemudian rakyat akhirnya memilih wakil-wakilnya, segelintir orang yang akhirnya segelintir orang itulah yang menentukan baik, buruk, benar, salah, dalam aktivitas kita di kehidupan dalam negara tersebut. Jadi itulah, konsep demokrasi itu yang berbahayanya di situ. Jadi menentukan benar salah, baik buruk itu ditentukan oleh pihak orang banyak yang diwakili oleh rakyat, kemudian diserahkan kepada wakilnya yaitu, bisa jadi DPR, bisa sampai kepada eksekutifnya. Jadi merekalah yang akhirnya menentukan sesuatu itu benar, sesuatu itu salah. Padahal dalam pandangan Islam, sesuatu dianggap benar, sesuatu dianggap salah, itu harus sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu hukum Islam atau syariat Islam, dalam kitab suci Al-Quran maupun As-Sunnah.
Jadi kalau dalam Al-Quran mengatakan ini haram, maka itu haram. Dan dalam sistem demokrasi tidak begitu. Mhm. Misalnya di dalam Al-Quran itu dikategorikan bahwa eee minum khamar, minuman keras itu haram. Tapi dalam sistem demokrasi tidak haram dia, menjadi mubah gitu. Misalnya dalam Al-Quran, puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Tapi Mhm. dalam sistem demokrasi tidak. Dalam sistem demokrasi kita bisa lihat hukum yang kita pakai dalam sistem demokrasi sekarang, orang puasa itu jadi mubah. Mau puasa boleh, mau tidak puasa boleh gitu. Misalnya dalam Al-Quran disuruh menutupkan, perintah Allah itu hukumnya menutup aurat atau menggunakan jilbab itu wajib. Tapi dalam Ya. sistem negara sekuler ini, dalam sistem demokrasi mengatakan itu tidak wajib. Itu mubah, boleh dipakai, boleh tidak, bahkan cenderung ada larangan, misalnya gitu. Mhm. Misalnya riba dikategorikan dalam Al-Quran itu haram. Gitu. Nah dalam sistem demokrasi tidak, sepakat dulu, haram atau halal gitu. Ternyata dalam sistem demokrasi yang kapitalistik hari ini, riba itu menjadi komponen yang sangat perlu dan bahkan sampai wajib gitu. Hampir semua orang didorong untuk praktek riba gitu, dalam sistem praktek pinjam meminjam dan seterusnya. Ini saya kategorikan itu yang berbeda dalam sistem demokrasi dalam sistem Islam. Dalam sistem Islam, baik benar, buruk dan baik, salah dan benar itu ditentukan oleh Allah yang menciptakan manusia. Sementara dalam sistem demokrasi menentukan baik, buruk, benar dan salah itu oleh manusia gitu. Nah, ini yang membedakan. Nah, dalam sistem Islam, untuk membuat suatu keputusan perlu ada oposisi, perlu oposisinya siapa? Mhm. Semua masyarakat itu harus ada pihak yang mengoreksi penguasa. Ada Mhm. suatu kewajiban semua masyarakat dan harus ada sekelompok atau partai yang melakukan koreksi. Jadi dalam Islam itu harus ada oposisi yang selalu mengoreksi penguasa. Di Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi harus ada sekelompok orang atau partai itu wajib hukumnya untuk melakukan koreksi. Mungkin kalau dalam sistem demokrasi disetarakan dengan oposisi gitu. Jadi kalau dalam Islam bukan oposisi tapi wajib mengoreksi dan itu harus kelompok atau partai. Jadi dalam Islam partai oposisi itu wajib adanya. Mhm. Koreksi dari rakyat bagaimana? Rakyat wajib juga mengoreksi sesuatu yang salah. Nah itulah, sistem pemerintahan Islam itu jadi sangat terkontrol, penguasa itu sangat bisa dikontrol, kemudian bisa dikoreksi. Nah kalau dalam Islam misalnya sekelas Khalifah Umar saja ketika dikoreksi oleh seorang wanita, tidak perlu demo banyak-banyak itu, satu wanita saja Ya. mengoreksi dan itu memang benar, maka dia harus mengubah apa, kebijakannya. Nah itu beda dengan di sistem demokrasi sekarang. Sudah demo berjilid-jilid, hampir semua elemen demo sampai buruh demo dan seterusnya, tapi tidak diubah juga karena segelintir orang yang disebut pihak oligarki itulah yang menentukan benar dan salah, baik dan buruk dan kepentingan mereka. Itulah lahir undang-undang Minerba, undang-undang Omnibus Law, undang-undang migas dan seterusnya. Itu semua kepentingan-kepentingan oligarki dan penguasa yang menunggangi negara dengan sistem demokrasinya untuk membuat hukum dan membuat kebijakan. Karena sistem demokrasi memberikan ruang pembentukan hukum dan menentukan benar, salah, baik dan buruk di tangan manusia, maka manusia mau mengutus wakil-wakilnya untuk membuat itu. Itulah segelintir orang yang disebut sebagai oligarki, baik oligarki ekonomi maupun oligarki politik yang punya pengaruh besar untuk membuat kebijakan atau undang-undang. Itu yang terjadi dalam sistem demokrasi. Dan kalau itu tidak ada lagi oposisi sangat berbahaya. Mereka akan sesuka-sukanya. Nah ini yang, bahayanya di situ Bung, Wahyu. Baik, memang luar biasa. Artinya memang ketika, oposisi ini tidak ada, ya justru, mereka akan, sangat luasa ya, para oligarki sangat luasa menguasai sumber daya alam, menguasai sistem politik, dan ini sangat merugikan untuk rakyat. Baik Bang Rocky, sepertinya sebelum kita tutup, kami ingin mendengarkan closing statement terkait tema kita, demokrasi tanpa oposisi, mau korupsi gotong royong. Silakan Bang Rocky. Ya, demokrasi tanpa oposisi bukan demokrasi, dan potensi untuk tidak ada oposisi maka akan terjadi abuse of power, bahkan korupsi bergotong royong. Artinya korupsi tidak mungkin sendiri, tapi korupsi akan semakin masif, bisa terjadi dari pusat sampai ke daerah, dan itu bisa dilegalkan dengan sistem demokrasi. Yang awalnya dianggap korupsi, kemudian keluar aturan atau undang-undang, itu boleh gitu. Itu bisa saja terjadi. Jadi misalnya kalau awalnya memberikan hadiah kepada seorang pejabat itu dikategorikan gratifikasi dan tidak boleh, undang-undangnya bisa diubah oleh mereka. Mengatakan seukuran ini tidak gitu misalnya.
Kalau Iya, batasnya sekian nggak kata korupsi, kalau terlalu banyak baru korupsi, itu bisa aja dibuat, karena undang-undang dibuat oleh manusia. Nah, di situ letak persoalan, kita. Jadi, kalau kita mau, memperbaiki sistem ini, tentu kita harus memperbaikinya secara totalitas, kalau mungkin tidak bisa secara langsung, tetapi setidaknya kita paham betul sistem mana yang baik. Dalam konsep Islam ada sistem pemerintahan yang unggul, yaitu sistem khilafah, dengan model checks and balancing-nya ada, kewajiban adanya partai politik yang mengoreksi penguasa itu ada, dan itu dijamin oleh bukan ayat konstitusi, tapi ayat kitab suci. Gitu tadi saya sebutkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu harus ada. Kemudian rakyat diperintahkan bahwa siapa saja yang melihat kemungkaran maka dia harus mengubah dengan tangannya atau kewenangannya, atau kalau tidak walam yastati dia harus bilisan, dengan lisan, kalau tidak bisa baru dengan hatinya atau cukup mengingkarinya. Tapi itu catatannya adalah selemah-lemah iman. Inilah dalam sistem Islam adanya kewajiban untuk melakukan oposisi atau koreksi dengan dasar dalil ayat kitab suci, bukan ayat konstitusi saja, tapi juga ada hadis yang lain menegaskan kita harus secara pribadi pun melakukan amal mencegah kemaksiatan dan kemungkaran dengan kekuatan kita, atau lisan kita, atau dengan hati. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah luar biasa, Bang Rocky, bincang-bincang kita terkait demokrasi tanpa oposisi mau korupsi gotong royong. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran dan memberikan manfaat untuk kita, bahwasannya antara Islam dan demokrasi itu sangat bertentangan, dan ini adalah hal yang penting untuk kita dakwahkan atau kita sampaikan kepada umat Islam secara keseluruhan dan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwasannya Islam adalah mempunyai sistem kepemimpinan terbaik, mempunyai sistem pemerintahan terbaik, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pilihan untuk kita agar bisa diterapkan. Baik, mungkin saja sahabat Wahyu semua, saya Wahyu Tomo undur diri, dan kepada Bang Rocky kami ucapkan terima kasih banyak. Insya Allah kita bertemu dalam sesi selanjutnya yang insya Allah akan lebih menarik lagi. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.